Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-83. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review di malam hari ini adalah saham Mayora. Ini ada salah satu member free yang nanya bahwa dia beli saham Mayora di harga 2.550-an. Dia bertanya apakah masih aman, masih bagus untuk disimpan. Tapi alasan dia beli adalah karena dia tahu produknya itu consumer good, yang mana produknya dikenal dan dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi dia masih bertanya apakah saham Mayora ini masih bagus atau tidak. Nah, kita bahas dulu dari sisi teknikalnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini, saya sekarang pakai drawing. Dia masih berada di atas PBL. Nah, itu ada PBL di situ teman-teman di 2.300, sedangkan harga sekarangnya adalah 2.320. Jadi dia masih berada di atas support kuatnya, ya. Jadi selama dia belum turun di bawah 2.300, maka saham Mayora ini masih aman. Tapi kalau dia jebol di bawah 2.300, maka dia akan berpeluang menuju ke 40 hari. Harga terendahnya yaitu di 2190. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada low-nya di 2190. Itu kemungkinan besar di sekitaran area sini. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya barang seperti tadi rekan kita yang di 2550, misalkan kalau secara teknikal kalau dia jebol di 2300 harusnya cut loss. Tapi yang saya pesan adalah kalau memang alasan beli saham Mayora ini di awal adalah karena tahu produknya bagus dan yakin sekali bahwa saham ini pasti tidak akan mungkin bangkrut, maka tetap harus mempertahankan reason to buy. Saya selalu bilang bahwa yang paling penting dalam setiap orang itu adalah harus disiplin atas reason to buy-nya. Reason to buy secara teknikal, maka kalau teknikalnya tidak bagus lagi silakan cut loss. Tapi kalau reason to buy karena secara fundamentalnya bagus, maka selama fundamental itu tidak ada masalah, maka tidak perlu untuk cut loss. Justru ketika harga saham itu semakin turun, seharusnya sebagai seorang fundamental melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk mengkoleksi saham Mayora ini di harga yang terbaik gitu. Artinya gini, misalnya teman-teman beli di 2.550, 10 juta. Kurang lebih teman-teman dapat sekitar 40 lot. Tapi misalkan dengan duit yang sama di 10 juta dan saham Mayora mungkin turun ke 2.000, maka teman-teman bisa dapat 50 lot. Artinya apa? Dengan uang yang sama, tapi teman-teman bisa punya lot yang lebih tinggi. Nah, kalau teman-teman sudah percaya dengan perusahaannya, teman-teman yakin bahwa prospek perusahaan ini ke depan tidak jadi masalah, mungkin sekarang terjadi penurunan karena efek dari pandemi, dan pandemi itu tidak mungkin akan ada setiap tahunnya. Pasti akan ada masa di mana pandemi itu berakhir dan perusahaan itu akan kembali menghasilkan laba, dan saya yakin bahwa harganya akan mengikuti. Jadi saran saya, kalau teman-teman merasa nyangkut tapi karena yakin bahwa perusahaan ini bagus, menurut saya tidak perlu lihat teknikal lagi. Semakin turun justru teman-teman semakin senang untuk menambah kepemilikan. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham BBKP. Saham BBKP hari ini ditutup di harga 244 minus 3,94%
dan saham BBKP sendiri masih berada di atas PBL di 228, dan selama dia masih belum jebol ke bawah maka saham BBKP masih dibilang masih aman. Tapi misalkan teman-teman ini yang mau membeli, saya rekomendasikan boleh beli di dekat area PBL di 228, atau kalau misalkan besok dia open naik melewati resistance white line di 248, maka teman-teman boleh beli. Jadi kalau dia break dulu di 248 baru teman-teman boleh beli, atau dia turun di dekat area PBL-nya. Untuk target kita minimal menuju ke gold line di 262. Kalau itu berhasil jebol maka dia akan berpeluang menuju PBH di 296. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 228. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini diakumulasi asing walaupun sahamnya turun. Tapi kalau kita lihat penurunannya tidak terlalu besar, hanya minus 0,94%. Saham BBRI sendiri ini masih berada juga di atas PBL di 3010 dan juga masih berada di atas support white line di 3170. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli selama dia masih berada di atas 3170 ini. Itu teman-teman bisa pakai sebagai support untuk saham BBRI, dan jika dia kuat bertahan maka dia berpeluang untuk menuju ke 3270 yang mana itu adalah garis gold line-nya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Pegas. Saham Pegas ditutup minus 2,89% di harga 1010, di mana teman-teman perhatikan adalah PBL-nya di 995. Dan dia masih aman juga, masih berada di atas PBL-nya. Saya rekomendasikan teman-teman kalau misalkan dia turun besok dan tidak menembus di bawah 995, teman-teman boleh ambil, boleh koleksi di area 995 sampai dengan area 1000 untuk saham Pegas. Tapi misalkan dia jebol di bawah itu, teman-teman wait and see terlebih dahulu sampai dia bisa naik kembali di atas 995. Tapi misalkan skenario ini gagal, besok dia open langsung naik, maka teman-teman tunggu dia break dulu di 1035. Itu ada resistance white line, dia break dulu di situ baru teman-teman boleh masuk. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya barang, batasi stop loss jika dia turun di bawah 995. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Bull. Saham Bull ini ditutup minus 2,59% di harga 302. Secara PBL juga masih cukup jauh sehingga kita pakai support gray line itu cukup tipis. Teman-teman perhatikan di sini ada 294 itu support gray line dan 282 itu PBL. Nah, kalau kita cut loss di PBL itu minusnya banyak sekali, sehingga kalau teman-teman yang sudah punya barang cut loss saja di area gray line-nya di 294. Tapi bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, teman-teman bisa pakai saat dia break dulu 304. Itu kan jaraknya cuma satu tick. Jadi kalau dia break di 304, 304-nya pindah sebelah kiri, teman-teman boleh beli dan batasi stop loss jika dia turun kembali di bawah 304. Kalau kita lihat secara volume ya, dia masih downtrend dengan volume di bawah rata-rata. Kemudian kalau kita lihat secara daya beli masih 14%, artinya belum bagus. Kemudian kalau secara skor dia masih 0, artinya dari 9 indikator yang sudah kita rangkum, baik stokastik, volume, MACD dan lainnya, itu masih belum menunjukkan ada sinyal yang bagus untuk beli. Sehingga untuk Bull kita rekomendasikan teman-teman wait and see terlebih dahulu
sampai dia break di 304 atau dia lebih dekat di sekitaran area 282 sampai dengan 294 untuk teman-teman bisa entry. Dan saham terakhir yang akan kita review malam hari ini adalah saham BBCA. Saham BBCA hari ini ditutup minus 0,45%, sudah tipis, tidak terlalu besar seperti hari-hari sebelumnya. Dan sayang sekali dia tutup di bawah PBL-nya. PBL-nya di 28.100, dia tutupnya di 28.025. Sehingga ini cukup mengkhawatirkan untuk saham BBCA. Tapi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, dia masih punya satu support white line di 27.850. Nah, itu teman-teman pakai sebagai support terakhir untuk cut loss. Dan kalau misalkan besok, skenario-nya ada dua nih. Misalkan besok dia open turun dan tidak jebol di 27.850, teman-teman boleh ambil. Atau kalau misalkan dia open besok bisa naik lagi di atas PBL di 28.100, maka teman-teman juga boleh ambil. Untuk target dari BBCA, misalkan teman-teman dapat di 28.100, maka kita akan menuju ke 28.675. Di situ ada gold line. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat di 27.850, boleh TP di 28.100 atau mau tunggu di 28.675. Tapi ketika dia turun di bawah 27.850, teman-teman langsung cut loss. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-83 malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit dan di Telegram. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa dan semoga membantu.